Dalam presentasi ini, kita akan membahas yang pertama yaitu sejarah dan pengertian AES dan yang kedua yaitu perhitungan AES. Sejarah AES. Awalnya, standar enkripsi yang digunakan adalah DES sejak tahun 1977. Namun, karena perkembangan teknologi, DES dianggap tidak aman karena kuncinya terlalu pendek. Oleh sebab itu, pada tahun 1997, NIST mengadakan kompetisi untuk mencari algoritma enkripsi yang lebih kuat. Dari 15 algoritma, dipilih 5 finalis. Pada tahun 2000, algoritma Ringdale terpilih sebagai yang terbaik, dan pada tahun 2001 resmi dinamakan AES, yaitu Advanced Encryption Standard. Hingga sekarang, AES masih digunakan karena keamanannya sangat tinggi. Selanjutnya, pengertian AES. Apa itu AES? AES itu seperti gembok. Satu kunci dipakai untuk mengunci data atau enkripsi dan membuka data atau dekripsi. Itulah yang disebut kunci simetris, dan AES digunakan untuk mengamankan data di seluruh dunia. Selanjutnya, cara kerja teknis AES. AES bekerja dengan memproses data dalam unit blok berukuran 128 bit. Data tersebut disusun dalam matrik 4x4 yang disebut state. Kemudian, melalui beberapa tahap transformasi berulang yang disebut round. Yang pertama adalah sub-byte, yaitu substitusi byte dengan menggunakan tabel lessbox. Yang kedua adalah shift row, yaitu pergeseran baris-baris all state secara wrapping. Yang ketiga adalah mi-column, yaitu mengacak data di masing-masing kolom all state. Yang keempat adalah add round key, yaitu melakukan XOR antara state sekarang dengan round key. Selanjutnya, cara menghitung deret angka sakti. Deret angka sakti ini dipakai untuk mengubah bilangan desimal menjadi biner. Sederhananya, ini cara komputer untuk membaca angka. Deret angka sakti terdiri dari 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, dan 1, di mana pada angka sebelah kiri ini adalah angka yang nilainya lebih besar, sedangkan pada angka yang sebelah kanan ini adalah angka yang nilainya lebih kecil. Ada satu catatan, jika bit yang dipakai kita akan beri angka 1, jikalau bit yang tidak dipakai berarti kita beri angka 0. Di sini ada contoh soal. Misal, angka desimal dari 77 ke biner hasilnya berapa sih? Caranya, yang mana yang mendekati angka 77? Seperti contoh, 77 dikurang 128 kan hasilnya minus 51. Jadi, karena hasilnya minus, jadi kita tidak bisa pakai. Karena komputer tidak boleh menghitung angka minus atau negatif. Jadi, 128 itu kita tidak usah pakai. Jadi karena tidak dipakai, berarti kita akan beri angka 0. Selanjutnya, 77 dikurang 64 kan hasilnya 13, yaitu plus. Jadi karena kepakai, kita kasih nilai 1.
Selanjutnya, sisa dari 13 ini dikurang 32 kan tidak bisa, hasilnya minus. Jadi karena tidak kepakai, kita kasih nilai 0. Selanjutnya, sisa 13 ini kita kurang 16 kan hasilnya negatif. Jadi karena tidak kepakai, jadi kita beri nilai 0. Selanjutnya, 13 dikurang 8 hasilnya kan 5. Jadi karena kepakai, kita kasih 1. Selanjutnya, 5 dikurang 4 kan hasilnya 1. Jadi karena kepakai, kita kasih hasilnya 1. Selanjutnya, 1 dikurang 2 kan hasilnya negatif. Jadi karena tidak kepakai, jadi kita kasih 0. Selanjutnya, 1 dikurang 1 kan mendapatkan hasilnya ya. Jadi karena kepakai, kita pakai 1. Jadi, di mana yang kepakai bitnya itu adalah 64, 8, 4, dan 1. Di mana 64 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 1 kan hasilnya 77. Jadi, hasil angka desimal dari 77 ke biner hasilnya adalah 01 00 1101. Seperti itu caranya. Oke, untuk kelompok kami itu plain text dan cipher textnya seperti ini. Plain textnya berupa kombinasi dari nama kita, cici antara kata. Kemudian cipher textnya itu jaringan, spasi kelas, spasi D. Nah, plain text dan cipher text ini di hexkan, bisa dilihat dari SCI tabel ini. Yang A itu apa, C itu apa, dicocokkan. Kemudian hasilnya seperti ini. Misal C itu 43, C 43, dan begitu terus seterusnya ke arah satu baris. Kemudian dari hasil hex kedua ini, kemudian dihasilkan keduanya menjadi bias seperti ini. Nah, cara hasilnya itu adalah yang 43 ini dihasilkan dengan part A, part 1 dengan part E, 52 dengan 20, part 1 dengan 1. Cara hasilnya itu seperti ini. Misal 43. 43 itu diubah menjadi angka biner, dan 4A ini juga menjadi angka biner. Kemudian dieksorkan menjadi 09. Ini dia hasilnya. 9. Kemudian part 1, 4E itu juga sama seperti ini, ditaruh sebelah sini, dan seterusnya sebanyak 16 kali. Kemudian hasil XOR ini di-SBOK-kan lagi. SBOK-kan itu dari tabel ini. Misal 09 itu apa? 09 itu 01. Jadi di sini ini 01. Gitu terus sampai 16 kali. Setelah dapat semua SBOK ini, kemudian di-shift-row-kan. Nah, cara shift-row itu yang baris pertama ini tetap. Yang baris kedua ini digeser ke kiri sebanyak 1 kali. Jadi yang awalnya di sini 30 menjadi 01, 67, 4, dan 2. Diputar lah, diputar. Kemudian ini yang baris yang ketiga ini diputarnya 2 kali, dan yang terakhir ini 3 kali. Setelah disinkronkan ini, kemudian kita cari minus volumenya. Nah, cara minus volume itu dikalikan matriks. Nah, yang hasil cipro tadi itu dieksplorkan dengan ini sudah sesuai rumus. Jadi kita perpanjang di baris kedua. Yang kedua ini 1, 01, 02, 03, dan 01. Kemudian di atasnya diputar ke kanan sebanyak sekali. Diputar ke kiri sebanyak sekali. Jadinya 02, 03, 01, 01. Dan yang baris ketiga ini digeser atau diputar sebanyak sekali ke arah kanan, dan yang keempat ini sebanyak 2 kali ke kanan. Pertanyaan mungkin. Nah,
yang merah ini dikalikan dengan yang merah, oranye dengan yang oranye, kuning dengan kuning, hijau dengan hijau. Saya makan seperti ini. Hasilnya itu seperti ini. Nah, gimana cara nyarinya? Nah, kalau dikalikan 1 kayak seperti ini, maka hasilnya akan tetap 02 kali 01 dengan 02, 03 kali 01 dengan 03, dan seterusnya. Ini cara mencarinya, jadi jelas. Nah, yang 01 ini dibawa ke biner, kemudian di sini bawahnya ini digeser sekali atau diputar, digeser ke kiri sekali. Kemudian ini yang di bawah ini otomatis semuanya 0 karena yang di sini yang merah-merah ini mengikuti angka di sini. Kalau yang di luarnya itu memang 0. Kalau misalnya ini 1 dan di merah ini dia ikutan 1. Nah, jadi semua ini diasalkan hasilnya itu adalah seperti ini. Setelah dapat semua ini, yang ke hasil keempat tadi dihasilkan lagi menjadi biner, satu-satu semuanya dijadi biner terlebih dahulu, kemudian dihasilkan hasilnya itu di bawah seperti ini. Nah, hasil ini dicernakan jadi 88. 88 ini masuk ke kolom yang pertama di sini. Hasil misalnya. Nah, untuk nyari yang lainnya itu juga sama caranya. Jadi ini yang nyari yang kedua. Yang tadi kan baris pertama tuh. Sekarang baris kedua. Baris kedua ini disesuaikan dengan kolom yang pertama, sama juga merah dengan merah, oranye dengan oranye, dan seterusnya. Ini hasil dari perkaliannya. Nah, yang satu kan tadi tetap 0 dikalikan 1 itu kan tetap hasilnya. Nah, ini ada 03 dikalikan 2. Cara mencarinya, F2 ini diubah menjadi biner. Nah, hasilnya ini, kemudian yang dua ini kan digeser 1, hasilnya di sini 0. Nah, tadi yang merah ini kan yang kan mengikuti juga yang di pojok ini. Jadinya 1, di sini 1, di sini 1, 1, sisanya 0. Setelah ini ketiga ini kemudian diselesaikan menjadi 00001101. Ini dibaca 0D. Kemudian masukkan 0D itu ke perkalian hasil dari perkalian tadi. Nah, keempat ini kemudian sama juga diubah ke biner. Ini 01 diubah ke biner, 02, 0D, 3B. Kemudian semua ini dikalikan, hasilnya seperti ini, dan dibaca menjadi FD. Nah, FD ini sudah masuk ke yang nomor 2. Begitu pun seterusnya. Yang ketiga ke sini, yang keempat ke sini, kemudian sini, ke sini, dan ke sini. Gitu terus diulang sebanyak 16 kali sampai ketemu yang 73. Nah, dari hasil math column ini kita sudah semuanya didapatkan hasilnya. Kemudian kolom ini dieksporkan dengan key expansion. Nah, bagaimana cara mencari key expansion? Bakal dijelaskan oleh teman saya. Oke. Untuk di sini kita akan mencari key expansion. Nah, kita akan menggunakan simple text yang kelas B. Nah, jangan kelas B ini kita akan ubah menjadi hexadesimal. Nah, caranya itu kita akan menggunakan tabel ASCII ini. Contohnya jaringan dari J dulu ya. J itu ini J akan itu akan menjadi 4A. Oke, ini 4A. Setelah itu A itu akan menjadi 41 dan seterusnya. Oke, setelah itu kita akan menentukan WI min 1, yaitu akan berada di pojok paling kanan, yaitu kolom paling kanan, itu akan menjadi WI min 1. Dan pojok kiri itu akan menjadi WI min 4. Oke, setelah itu kita akan mengambil WI min 1 dulu. Nah, kita akan fokus ke sini. Nah, WI min 1 ini akan kita root word kan. Root word ini seperti
menggeser ke atas sekali. Nah, contohnya kan 41, 53, 20, 42 akan menjadi 53 akan menjadi paling atas, disusul dengan 20, disusul dengan 42. Nah, 41-nya awalnya dari di atas akan menjadi paling bawah di sini. Nah, selanjutnya kita akan subbyte text. Nah, cara subbyte text ini kita menggunakan Xbox ini. Oke, caranya itu ya kita lihat dulu dari 53. Oke, 53 di sini kita fokus angka 5. Nah, kita akan mencari angka 3 yang di sini. Nah, ini ED. Nah, dapat ED dan begitu juga dengan 20. 20 angka 2 dan 0. Jadinya B7. B7 dan begitu pun seterusnya. Nah, lanjut kita XOR-kan dengan WI-4. Nah, yang ini kita XOR-kan dengan WI-1 yang sudah di root word. Habis itu setelah itu di subbyte text kan. Nah, kita XOR-kan dengan WI-1. Nah, setelah itu kita juga XOR-kan dengan tabel the connect of the record. Nah, untuk mencari round 1 kita akan menggunakan yang satu ini, dari nomor 1 ini. Nah, setelah itu kita ubah ini WI-1 dan WI-4 dan tabel ini yang untuk pencarian 1 ini kita ubah ke bentuk biner. Nah, untuk ED WI-1 yaitu ED B7 83 09 kita ubah ke bentuk biner. Nah, ini adalah bentuk binernya ya. Dan begitu juga dengan WI-4. Nah, ini adalah bentuk binernya. Begitu juga dengan tabel the connect of the record. Nah, tapi kita menggunakan yang satu ini kan. Nah, ini bentuk binernya. Nah, dari setiap kita akan mengambil satu baris yang paling atas. Ya, yang ini. Nih, sudah saya nomorkan baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, begitu juga yang lainnya. Kita ambil baris 1 dari ketiga ini. Kita akan jadikan nomor 1 dan nomor 2. Begitupun nomor 2 akan kita ambil setiap baris nomor 2 dari ketiganya akan menjadi yang nomor 2. Begitupun seterusnya. Nah, setelah itu baru kita XOR-kan. Nah, untuk sekedar informasi, untuk XOR-kan ini kita berfokus pada angka 1. Jika angka 1 ini genap, maka itu akan 0. Ini 0. Genap kan? Ini kan 2 akan menjadi 0. Nah, jika angka 1-nya ganjil, itu akan menjadi 1 seperti ini. Satunya cuma sendiri 1, jadi akan menjadi 1. Begitu juga seterusnya. Ini 101 itu akan 1. 110 itu akan jadi 0. 000 akan jadi 0. 100 akan jadi 1. 110 akan jadi 0. 100 akan jadi 1. Begitu juga nomor seterusnya. Nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Mohon maaf ini saya lupa isi nomor 4. Oke, setelah mendapatkan hasilnya, yaitu untuk nomor 1 hasilnya 1 0 1 0 0 1 1 0. Nah, bentuk biner ini kita akan ubah menjadi heksadesimal. Nah, ini hasilnya. Jadi A6. Yang nomor 2 itu 11 11 0 11 0 akan menjadi F6. Begitupun juga seterusnya. Nah, kita sudah mendapat WI. Nah, kita tahu sini WI. Kita akan mendapat WI. Nah, untuk mencari 3 kolom sisanya, ini sudah isi, tapi sebenarnya ini kosong ya. Tapi sudah diisi. Kita tinggal mengeksorkan WI1 dan WI4.
Nah, ini WI 1 dan WI 4. Gimana caranya? Karena WI ini sudah diisi, otomatis ini akan menjadi WI min 1. Dan sebelah kanan yang kosong ini akan menjadi WI. Berarti dari WI min 1 ini kita hitung ke kiri. Ini menjadi WI min 2, ini menjadi WI min 3, dan ini akan menjadi WI min 4. Nah, berarti WI min 1 ini kita akan SL-kan dengan WI min 4. Nah, kita tahu di sini untuk WI min 1 dan WI min 4. Kita akan ubah dalam bentuk biner dulu dan SL-kan dengan cara yang sama seperti ini, dan hasilnya ini. Begitupun seterusnya yang lain. Dengan cara yang sama, ini jadi WI min 1, ini menjadi WI. Nah, itu kita hitung ke kiri sekali, itu jadi WI min 2, ini WI min 3, nah ini WI min 4. Jadi ini WI min 4. Jadi kita XOR-kan dengan WI min 1 ini. Dan dapatlah hasil ini. Dan begitu pun mencari yang ini. Nah, kita sudah mendapatkan on 1. Jadi kita lanjut untuk add on key yang pada penjelasan teman saya yang sebelumnya. Nah, dari hasil mix column yang sudah didapatkan sebelumnya, kita XOR-kan dengan on 1 yang kita dapatkan sekarang, yang ini. Nah, hasilnya ini. Nah, hasil ini akan diulang dari sub byte text, tapi pada ronde kedua. Nah, sebelum itu saya akan menunjukkan hasil yang saya sudah temukan dari round 1 sampai round 10. Nah, ini untuk hasilnya. Ini anggaplah ini round 0. Nah, ini yang tadi kita temukan yaitu pada round 1. Nah, caranya juga sama ya. Untuk mencari round 1, round 2, round 3 seperti cara yang tadi saya jelaskan. Oke, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, ini untuk mencari round key yang kedua. Jadi yang hasil yang pertama tadi dibawa ke sini, kemudian di SO-kan, hasilnya seperti ini, caranya sama, kemudian di shift-kan juga sama. Yang pertama tidak diputar, tergeser, yang keduanya sekali, yang ketiga 2 kali, dan yang terakhir itu 3 kali. Setelah di shift-kan itu, hasil shift itu dibawa ke sini, dimatriskan, dikalikan matriks juga dengan rumus yang sama tadi, merah dengan merah, kuning dengan oranye, kuning dengan kuning, hijau dengan hijau. Nah, hasilnya itu seperti ini. Cara mencarinya juga sama, diubah ke biner, kemudian dapat hasilnya, dan dibacanya seperti ini. Yang ini juga E9 dikali 03 itu juga sama, hasilnya 20. Nah, hasil tadi itu, keempat hasil tadi ini, kemudian diubah lagi ke bilangan biner. Setelah bilangan biner semua ini diubah dan dapat hasilnya seperti ini, kemudian dibacanya D6. Jadi D6 ini masuk ke mix column tadi di sini. Untuk mencari yang selanjutnya itu juga caranya sama. Nah, ketika semua ke-16 ini sudah ditemukan, hasil dari mix column ini dibawa lagi ke sini. Hasil mix column itu di-XOR-kan dengan expansion yang round kedua, yang ini. Kemudian setelah di-XOR-kan dapat hasilnya segini. Lakukan cara ini berulang kali sampai ke round ke-10. Dan ini hasil dari roundnya. Round 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan untuk yang ke-10 ini hasil dari round yang 9 tadi. Kemudian disebabkan, setelah disebabkan itu kita shift row. Nah, bedanya dari round key yang sebelumnya, di round key yang ke-10 ini cuman sampai di bagian shift row. Yang bagian shift row ini kemudian di-XOR-kan dengan key expansion yang round ke-10. Setelah hasil dari XOR dari XOR dari shift row dan
Q expansion yang ke-10. Selesai.